warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi bersama Abang, Kakak Atia dan Umi Diwanti. Kita masih melanjutin yang kemarin teman-teman ya, yaitu apa kemarin? konsisten dalam kebenaran. Iya, konsisten dalam kebenaran ya. Jadi setelah kita mengkaji atau mempelajari tentang kebenaran yaitu Islam ya, maka yang berikutnya harus kita lakukan adalah konsisten atau berpegang teguh kepada kebenaran tersebut. Nah, kemarin itu kita sudah bahas ya teladan Rasulullah dan para sahabat dalam istiqomah mengemban Islam ya. Mulai yang pertama kemarin bentuk ujiannya itu berupa pemukulan ya, sampai ada yang babak belur gitu ya, udah darah-darah semua. Kemudian ada yang diikat ya. Kemudian berikutnya lagi ada yang di apa ya, diancam sama orang tuanya ya. Jadi tekanan dari orang tua. Siapa kemarin cerita tentang siapa? Tentang Sa'ad ya. Nah, jadi Sa'ad itu adalah salah satu sahabat yang keislamannya tuh nggak diridhoi sama orang tuanya ya. Orang tuanya nggak suka kalau saat itu masuk Islam gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya hari ini nih, dijemur di bawah terik matahari. Nah, kisah siapa nih kira-kira? Kayaknya Bilal. Iya ya. Nah, di sini disampaikan dari Abdullah, ia berkata, sesungguhnya yang pertama kali menampakkan keislamannya ada 7 orang. Nah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memberikan perlindungan kepada beliau dengan pamannya, satu ya, Abu Thalib. Kemudian Abu Bakar, maka Allah melindunginya dengan kaumnya. Nah, kemudian sedangkan yang lainnya mereka disiksa oleh kaum musyrik. Mereka dipaksa memakai baju besi, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Pernah ini enggak? Kalau kita naik motor, motornya nggak diparkir, itu pas kita bukan nggak diparkir tapi nggak ada tutupnya, maksudnya panas ya. Pas kita mau duduk gimana? Panas kan? Itu padahal apa tuh, atasnya motor itu bukan besi. Biasanya kalau besi itu akan lebih panas lagi. Nah, gimana rasanya kita itu dipakein baju besi tapi dijemur di tengah matahari? Ngeri banget bang ya. Iya, bisa. Aduh ya Allah, udah gak kebayang lah. Nah, yang kita yang ngomong aja, aduh rasanya nggak enak. Kita yang digituin. Nah, maka tidak ada seorang pun kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh kafir Quraisy kecuali Bilal. Oh, jadi yang lain-lain itu nurut akhirnya ya sama kafir Quraisy. Ya karena siksaannya ngeri banget. Luar biasa ya, dijemur. Dan kalau di Mesir sana kan panasnya naudzubillah ya, panas banget gitu ya. Kalau kita di sini sepanas-panasnya ya masih apa ya, masih mending lah ya, betul, masih mending gitu. Nah, karena ia telah mampu menundukkan perasaannya karena Allah semata. Jadi Bilal ini kenapa jadi kuat? Ternyata karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu sangat besar. Jadi dia tidak mau gitu ya disuruh mengingkari Allah dan Rasulnya, meskipun dia harus disiksa tadi dengan dipakaikan baju besi, dijemur di tengah terik matahari, bahkan dadanya ditindih batu ya. Karena orang kafir itu apa ya, kalau jar kita tuh kekalahan sudahlah. Kenapa Bilal nih kadang mau gitu, di apa-apainya sudah akhirnya sampai ditindihnya batu. Nah, jadi kenapa Bilal seperti itu? Karena dia mampu menundukkan perasaannya karena Allah semata hingga ia menganggap sepele terhadap kaumnya ya. Akibatnya mereka semakin marah dan menyuruh anak-anak untuk mengarak Bilal di lembah-lembah Makkah. Ketika itu Bilal mengatakan ahad ya. Jadi kata ahad itu adalah menandakan bahwa Bilal itu mempercayai Allah yang satu. Nah, jadi orang Quraisy tuh benci banar gitu ya dengan Bilal bang. Iya, maksudnya tuh ampih sudah, jangan lagi meyakini Allah gitu ya, kembali kepada agama nenek moyang saja, maksudnya dia kan seperti itu ya. Tapi Bilal tidak mau karena dia sudah tahu bahwa Islam adalah yang benar, bahwa
dia harus mencintai Allah di atas segalanya ya. Nah bahkan Bilal bilang ya, seandainya ada kata yang lebih kalian benci daripada ahad, aku akan menyebutkannya. Nah, jadi Bilal ini melawan ya, hebat dia karena dia merasa benar. Nah kemudian Memang ini benar. Memang benar kan Islam ya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, ia menyebutkan ketujuh orang tersebut ya. Ia berkata, tidak seorang pun kecuali menuruti keinginan kafir Quraisy, maksudnya berjanji kepada mereka. Tapi dalam riwayat ini terdapat tashif. Nah, itu asalnya wa atahum, yakni tawa'ahum, artinya ia mengikuti keinginan kafir Quraisy, bukan berjanji karena mereka tidak akan ridho dengan sekedar janji. Oh, jadi 7 orang tadi ya itu disiksakan. Nah, yang bertahan siapa? Satu aja Bilal, yang lainnya tuh mengikuti yang diperintahkan oleh kafir Quraisy. Masih jadi kafir dong. Iya balik lagi kan ke agama mereka. Balik ya, sayang banget. Nah itulah, kalau kita nggak istiqomah itu rugi sebenarnya. Tapi istiqomah itu memang nggak mudah ya, maksudnya pasti banyak ujiannya. Kayak Atia aja nih, mau setiap hari 1 juz, mudah nggak? Nggak mudah ya, apalagi hafalan misalnya, mau sehari berapa lembar biasanya? Lembar misalnya hafalan. Awal-awal tuh semangat gitu ya, nanti di tengah jalan tuh sudah mulai badan terasa nggak enak gitu ya, kepala mulai cenut-cenut, bener nggak bang? Apalah pokoknya macam-macam lah ya ujiannya itu. Tapi kalau kita mau melakukan terus-menerus, kita akan menjadi pemenang ya. Seperti Bilal. Betul, seperti Bilal. Nah, berikutnya adalah dilarang tampil dan menyerukan dakwah secara terbuka. Nah, jadi kalau ini mirip-mirip juga ya kayak sekarang sebenarnya. Ada dakwah-dakwah tertentu yang nggak boleh dibolehin gitu ya, menyampaikannya di tempat umum. Kan nggak boleh gitu ya, yaitu salah satunya adalah menyampaikan dakwah Islam secara kafah gitu ya, bahwa Islam itu bukan hanya ibadah ritual, bukan hanya mengatur tentang diri manusia dengan Allah, tetapi juga diri manusia dengan manusia yang lain, bahkan dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya, dan itu luas sekali ya. Nah di sini kita baca dulu ya. Al-Bukhari telah mengeluarkan hadis yang mencakup yang cukup panjang ya dari Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kaum Quraisy tidak mengabaikan jaminan Ibnu Dagana. Mereka berkata kepada Ibnu Dagana, perintahkanlah Abu Bakar untuk menyembah Tuhannya di rumahnya. Silahkan ia sholat di rumahnya dan membaca sekehendaknya. Dengan begitu ia tidak akan menyakiti kita sedikit pun. Katakan padanya, janganlah ia menampakkan ibadahnya itu, karena kita khawatir kaum wanita dan anak-anak kita akan tergoda. Kemudian Ibnu Dagana pun menyampaikan permintaan kaum Quraisy itu kepada Abu Bakar. Masya Allah ya, jadi ayo jangan sembahyang dah, tapi di rumah aja gitu ya. Aja dah mengaji di rumah aja menyampaikan kebenaran, tapi jangan di luar gitu ya, di rumah aja. Siapa yang dengerin ya? Iya, karena maunya mereka tuh kan tadi ya udah jelas ya. Musuh Islam itu takut orang yang kita dakwahi itu jadi mengerti gitu loh, yang salah yang mana, yang benar yang mana. Akhirnya kan karena Islam itu adalah kebenaran, pasti lama-lama manusia itu kalau terus mendengar dakwah Islam pasti akan memihak kepada Islam. Nah itulah yang ditakuti oleh kafir Quraisy, termasuk musuh-musuh Islam hari ini. Makanya dengan berbagai cara mereka itu membuat kita melarang. Walaupun sekarang ini kan larangannya itu yang nggak langsung, saya Atia nggak boleh dakwah di luar, enggak gitu ya, nggak seperti itu. Tapi dengan adanya fitnahan, adanya ancaman gitu ya, adanya penangkapan kepada orang-orang yang berani menyampaikan Islam secara terbuka ya. Nah itu kan ada beberapa yang misalnya dipersekusi gitu ya, dituduh radikal dan seterusnya. Nah itu sebenarnya adalah salah satu cara musuh Islam nih. Jadi Atia sama Abang harus paham nih, kalau Islam itu dituduh radikal gitu ya, dituduh merusak persatuan,
dituduh intoleran. Tahu nggak intoleran? Nggak tahu. Intoleran itu maksudnya kita itu nggak mau nerima apa ya, Islam aja yang diunggulkan, yang lain dikalahkan. Nah gitu, itu dianggapnya intoleran gitu. Padahal enggak ya, Islam itu memang mewajibkan kita ya untuk meyakini bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Itu kan perintah Allah ya. Karena kalau kita misalnya enggak sih, enggak cuma Islam, agama lain juga benar, kebetulan aja aku Islam, itu bukan akidah namanya. Karena akidah itu adalah keyakinan yang sangat kuat. Nah, tapi gitu ya, Islam itu tidak intoleran, yaitu Islam itu tidak memaksa non muslim untuk pergi misalnya, apalagi sampai membunuhi gitu ya. Bahkan di dalam pemerintahan Islam, orang-orang non muslim itu dijamin ya nyawanya, hartanya, dan kehormatannya. Masya Allah. Nah, pernah nggak dengar ada seorang non muslim yang dimenangkan kasusnya itu dengan khalifah siapa ya, lupa Umi, Abu Bakar apa Umar ya. Nah itu ada salah seorang Yahudi ya, dia itu apa ya, dituduh gitu ya mengambil baju besi milik khalifah. Nah tapi saksinya itu adalah anak Umar ya, Umi lupa ya, anaknya si Umar sendiri kalau nggak salah, Umar ya. Nah ternyata tidak bisa ya, pengadilan tidak bisa menerima tuduhan yang seperti itu gitu ya, dengan saksi yang belum sesuai gitu. Maka yang dimenangkan adalah orang Yahudi tadi. Nah akhirnya apa yang terjadi gitu ya, orang Yahudi tuh padahal aku ini memang salah gitu ya, tapi berdasar aturan Islam kan tidak boleh menuduh ya tanpa ada bukti, tanpa ada saksi gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi, orang Yahudi itu akhirnya masuk Islam karena dia melihat hebat ya, dia orang Islam itu tidak hanya memenangkan orang Islam. Nah kalau yang namanya toleran itu, intoleran itu, dia cuma membela orang Islam aja, mau salah kah mau benar kah gitu ya, itu salah. Tapi Islam tidak begitu, bahkan Islam juga menjamin kebutuhan mereka gitu ya. Jadi kalau orang Islam itu berobatnya gratis, orang non muslim yang hidup di bawah naungan Islam juga gratis ya. Nah Masya Allah, jadi berarti kan nggak intoleran kan, berarti bahkan Islam itu agama paling toleran ya, karena dia mampu memberikan perlakuan yang baik kepada seluruh warga negaranya, bukan hanya muslim. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya bisa dipahami nggak yang Umi jelaskan? Bisa. Ya. Nah, sampai mana tadi Umi bacanya ya? Dengan begitu dia tidak akan. Nah ya tadi ya, disuruh membaca Al-Quran boleh di rumahnya sekendak hati. Jangan begitu dia tidak menyakiti kita. Sebenarnya tadi ya, menyakiti itu kayak banyak yang lain akhirnya berpihak kepada Islam. Katakan padanya, janganlah ia menampakkan ibadahnya itu karena kita khawatir kaum wanita dan anak-anak kita akan tergoda. Nah, Masya Allah ya. Sebenarnya kan kalau Islam itu agama yang salah, agama yang jelek, jarang sih ya orang tergoda, maksudnya nggak perlu ditakuti kan harusnya. Tapi karena Islam itu memang agama yang benar ya, agama yang datang dari Allah, maka orang yang punya hatinya masih baik, bersih gitu ya, insya Allah dia akan benar. Nah kemudian Ibnu Daganah pun menyampaikan permintaan kaum Quraisy itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun tidak bisa berbuat banyak, ia beribadah hanya kepada Allah di rumahnya dan tidak ia beribadah kepada Allah di rumahnya dan tidak menampakkan sholatnya dan tidak membacakan Al-Quran di luar rumahnya. Kemudian Abu Bakar punya gagasan untuk membangun masjid ya di halaman rumahnya. Ia pun sholat di masjidnya dan ia membaca Al-Quran. Apa yang dilakukan Abu Bakar ini berhasil memikat kaum wanita dan anak-anak Quraisy. Akhirnya ya hebatlah para sahabat ini, ketika dilarang keluar-keluar gitu, akhirnya dia tetap di dalam.
di dalam masjid yang dia buat di depan rumahnya. Ya, jadi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang malah melihat sesuatu yang unik kan, apa itu ya, akhirnya orang melihat gitu ya, dan akhirnya malah tertarik ya, Masya Allah. Mereka terkagum-kagum oleh Abu Bakar dan memperhatikan pada saat beribadah di masjidnya Abu Bakar. Ada laki-laki yang sering menangis, ia tidak bisa menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Maka para pembesar Quraisy pun terkejut karenanya. Kemudian mereka memanggil Ibnu Dagana dan ia pun datang menjamin Abu Bakar. Karena jaminanmu, sesungguhnya kami menjamin Abu Bakar karena jaminanmu agar beribadah kepada Tuhannya di rumahnya saja, tapi ia telah melanggarnya. Ia membangun masjid di halaman rumahnya, kemudian secara terang-terangan sholat dan membaca Al-Quran di masjidnya itu. Kamu sangat khawatir atas istri-istri dan anak-anak kamu tergoda olehnya. Cegahlah ia. Jika ia memilih untuk menyembah Tuhannya di rumahnya, maka biarkan ia melakukannya. Tapi jika menolak dan ia tetap akan menyembah Tuhannya secara terang-terangan, maka mintalah kepadanya agar mengembalikan jaminanmu. Karena kami tidak ingin mempermalukan dan kami tidak mengizinkan Abu Bakar beribadah secara terang-terangan. Ini sampai apa ya? Tadi sampai ada jaminan gitu ya. Nah, dimintai jaminan. Saking apa? Mereka tidak menginginkan Islam itu tersampaikan kepada banyak orang gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi tapinya oleh para sahabat? Apakah para sahabat akhirnya berhenti berdakwah mengikuti keinginan musuh? Diam aja? Enggak ya, justru mencari-cari cara gitu ya, mencari apa nih yang bisa dilakukan. Misalnya kayak kita apa ya, kalau kita mungkin karena misalnya kayak pandemi ini ya, ini bukan karena dilarang sih misalnya, tapi maksud Umi kita juga harus istiqomah kreatif gitu ya. Ketika kita nggak boleh menemui orang di luar, kan kita bisa lewat WA, bisa lewat Facebook misalnya, bisa lewat Zoom juga ya. Nah, bikin acara-acara gitu, bikin pengajian-pengajian lewat online. Maka yang demikian itu akan itu bukti ya bahwa kita tetap istiqomah. Oke, nah ini sampai di sini dulu teman-temannya. Masih banyak lagi nih, melempar dengan batu ya, lempar kotoran, banyak sekali. Nah, insya Allah kita sambung lagi besok. Abang ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Salah hilap Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.